kesaksian penderita kanker. Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 channel yang akan membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Padre Pio adalah santo di abad modern saat ini. Dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan melakukan banyak hal yang membuat kita tercengang. Dan bahkan mungkin bertanya, bagaimana semua ini mungkin terjadi? Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua dan bagaimana Padre Pio sebagai perantara membawa doa-doa kita dan orang-orang yang kita kasihi kepada Yesus Kristus. Jika teman-teman ingin mendukung kami, silakan subscribe, like, dan share channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kali ini kami akan membagikan kisah singkat Devosan Padre Pio 108 yang disingkat dengan Kissing the Puppy. Kisah berikut ini adalah kesaksian dari seorang ibu penderita kanker yang membagikan kisah menarik bagaimana menerima penderitaan sebagai anugerah. Mari kita saksikan dan kita simak kisah singkat berikut ini, Ibu Teresia Ratna. Baik, selamat malam teman-teman, Bapak Ibu. Sebenarnya sih saya merasa ini hanya karena Tuhan, karena kasih Tuhan yang bekerja. Jadi benar-benar apa yang saya alami itu hanya karena Tuhan yang sangat baik. Jadi kalau sedikit saya kilas balik, jadi ini adalah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu pertama kali 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu waktu itu ternyata saya tidak sadar kalau saya itu sombong rohani. Mungkin saya mengandalkan diri sendiri. Saya merasa semuanya bisa saya lakukan sendiri gitu, tapi jadi saya merasa saya bisa merencanakan hidup saya itu saya gini gitu. Jadi pada waktu saya memutuskan untuk saya keluar, saya mau keluar kerja, saya mau ini, tapi ternyata saat itu juga begitu saya keluar kerja saya divonis kanker, dan waktu itu penanda tumor saya CE125 itu 100 kali lipat dari yang biasa. Jadi standarnya 35, saya 3.461. Kemudian setelah berproses, ternyata baiknya Tuhan itu dia tidak cuma menyembuhkan kanker saya waktu itu, tapi ternyata ada yang dia sembuhkan yang saya nggak sadar, yang saya bawa luka-luka batin saya, beban-beban yang saya bawa dari saya kecil. Itu puluhan tahun saya bawa, ternyata itu yang Tuhan mau sembuhkan. Itu yang Tuhan bekerja dengan ajaib, dengan banyak cara selama 6 bulan saya waktu itu. Nah, kemudian yang saya mau sedikit sharing adalah bulan November kemarin saya kambuh. Setelah ayah saya meninggal, kemudian saya waktunya untuk cek lab. Ternyata hasilnya adalah CE125 saya kembali jadi 2.317 dari standar 35. Kemudian tapi yang saya yakin dan saya yakin itu bukan kebetulan, Tuhan tuh selalu sudah siapkan. Jadi sebelum saya cek lab itu, saya
beberapa bulan sebelumnya itu sudah dikenalkan sama Cilili dengan komunitas ini. Saya juga tidak tahu waktu itu kenapa tiba-tiba ada keinginan saya ikut berdoa, saya ikut gabung ke sini. Terus waktu itu ternyata saya cek lab dan hasilnya jelek seperti itu. Kemudian saya diminta PET scan. Jadi dari awal ternyata Tuhan bekerja lewat perantaraan Santo Pio. Waktu itu saya tiba-tiba merasa pokoknya saya pengen berdoa, saya pengen minta ke Santo Pio, dan ternyata Tuhan beri jalan yang sungguh Tuhan di luar yang saya pikirkan. Dari mulai PET scan yang saya tidak dapat tanggalnya karena waktu itu di Siloam alat PET scan-nya sedang diperbaiki, dan kemudian saya baru dapat jadwal di akhir tahun, sementara waktu itu pandemi, kita nggak bisa kemana-mana dan dokter saya ada di Jogja. Tapi ternyata tiba-tiba suatu hari dari Siloam kontak ke saya bahwa jadwal saya dimajukan, saya dapat di tanggal 18. Pas saya masih pikir, oh ya oke, tanggal 18. Tapi saya harus ke Jogja untuk ketemu dokter nih sebelum tanggal 20. Tiba-tiba sehari berikutnya saya cuma minta, Tuhan gimana ini? Terus ada lagi kabar, Bu, ternyata tanggal 13 ada 1 slot nih sore, Ibu mau ambil nggak? Itu benar-benar itu Tuhan kasih jalan lagi. Akhirnya saya jalanin, kemudian setelah hasil PET scan keluar, ternyata memang ada kambuh, dan saya mau ke Jogja. Waktu itu muncul lagi masalah saya gimana mau ke Jogja dari tanggal 20 Desember kalau tidak salah waktu itu ditutup, jadi tidak ada transportasi untuk keluar kota, mau pesawat mau kereta itu kita nggak bisa. Sementara waktu itu suami saya juga nggak mungkin bisa antar pulang karena dia nggak bisa cuti. Jadi saya cuma, Tuhan gimana, balik lagi cuma bisa doa gimana. Ternyata tiba-tiba setelah siang itu saya ingat saya berdoa, saya minta juga ke Padre Pio. Tiba-tiba pas saya selesai doa ada WA. Adik saya nawarin, tiba-tiba adik saya WA. Mbak, gimana kalau kamu sama anak-anak ke Jogja dianterin sama drivernya dia? Jadi tiba-tiba ada jalan itu lagi. Ada jalan untuk saya bisa ke Jogja. Puji Tuhan akhirnya saya bisa ke Jogja. Kemudian proses untuk kemo, dan itu lagi-lagi Tuhan hadir lewat doa, lewat kejadian-kejadian yang mungkin kecil, tapi saya merasa itu tangan Tuhan yang bekerja, karena nggak mungkin kalau misalnya kok kebetulan kok beruntun, ada banyak kebetulan yang terjadi. Pada waktu saya kemo yang pertama itu ada masalah di rumah sakit, jadi ada miss di rumah sakitnya, jadi saya nggak dapat kamar. Jadi tiba-tiba saya harus digeser di hari berikutnya. Tadinya saya merasa, loh kok gitu? Secara manusia saya gimana sih, saya sudah datang ke rumah sakit untuk proses kemo, ternyata saya diundur ke hari berikutnya. Oh ya udah, saya bilang, saya cuman, oh udah Tuhan, saya nggak tahu rencanamu apa, tapi saya percaya deh kalau pasti nanti ada hikmahnya yang saya belum tahu saat ini. Kemudian saya jalanin kemo pertama, nah ternyata hikmahnya itu baru saya tahu di kemo kedua. Ternyata karena kemo pertamanya ini tanggalnya geser, jadi yang kemo keduanya saya otomatis geser juga. Nah karena geser juga, jadi saya akhirnya malah bisa ditemanin oleh kakak, karena suami saya sudah balik ke Jakarta. Kalau misalnya nggak geser, kalau tadinya nggak ada kesalahan di kemo pertama, saya nggak ada yang bisa temenin saya. Itu lagi ada kejadian lagi seperti itu. Kemudian banyak lagi yang kayak tadinya saya bingung, saya mau ke Jogja, tapi anak-anak saya gimana? Karena kalau yang pertama dulu saya bisa ke Jogja, anak saya di Jakarta sama suami karena ada asisten rumah tangga yang sudah 14 tahun ikut. Tapi sekarang ini kemarin asisten rumah tangga itu harus balik ke Jogja karena harus jaga orang tuanya. Nah, balik lagi Tuhan yang jawab lagi, sekolahnya online. Jadi jadinya anak-anak bisa saya bawa. Jadi sekolah dari Jogja pun bisa. Ini puji Tuhan, Tuhan tuh kayak sudah siapin semua jalan-jalannya, sudah Tuhan kasih, dan kayaknya kita tinggal, kalau kita percaya, kalau kita berserah, walaupun kita nggak tahu nih, kita belum tahu jalannya mau kayak gimana sih ini, kok masih kayaknya nggak kelihatan, tapi satu-satu pelan-pelan itu ternyata
Tuhan yang tunjukkan, asal kita oh ya udah tunggu, percaya aja Tuhan tuh ada sama kita. Nah, puji Tuhan kemarin hasil labnya keluar, jadi saya seharusnya ada jadwal kemo saya 6 kali. Kemudian setelah 3 kali kita cek lagi CA125-nya, dari yang kemarin 2317 itu ternyata turun jadi 107. Puji Tuhan. Jadi saya pikir udah nggak bisa berkata-kata lagi, saya cuma pikir Tuhan, ternyata Tuhan yang memang punya rencana yang mungkin beda sama yang saya bayangkan, tapi ternyata rencananya Tuhan itu memperbaiki seluruh hidup saya. Jadi yang sekarang ini pun saya rasakan Tuhan tuh mau pulihkan keluarga saya, dari yang tadinya mungkin kami sebagai satu keluarga, oh ya udah kayak seperti keluarga-keluarga lain masing-masing sibuk sendiri, kayak jadi ya udah jalanin hidup sehari-hari itu sudah oh ya semua punya kesibukan sendiri. Tapi dengan kejadian ini, dengan saya dan anak-anak ke Jogja, suami di Jakarta, tapi ternyata relasi kami dibutuhkan, jadi ada kedekatan yang lebih dekat lagi, ada yang kami merasa saling oh iya ternyata berasa ya kalau nggak ada kayak gini, berasa ada lebih pemulihan yang sungguh terjadi dalam keluarga saya. Itu aja sih sebenarnya yang mau saya sedikit bagikan. Jadi apapun kejadian, apapun masalah apapun, ternyata ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Pasti ada yang kita mungkin belum tahu di awal, tapi sambil berjalan itu kita akan menemukan itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Tere, puji Tuhan ya, luar biasa. Pada malam hari ini kita mendengarkan 2 penyakit berat ya, satu transplantasi ginjal, yang satu kanker, dan bagaimana Tuhan bekerja. Dan dari 2 orang yang kita dengarkan kesaksiannya luar biasa ya, belajar bersyukur lewat penderitaan, memamah penderitaan, dan menerimanya sebagai suatu anugerah. Luar biasa. Anak-anak Padre Pio mulai merasakan bagaimana kuasa doa yang sungguh luar biasa. Berterima kasih teman-teman yang sudah berbagi kisahnya. Ya, semoga kisah teman-teman ini menginspirasi kita bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita lewat teriakan kita tiap malam, memekakkan telinga Padre Pio, sehingga Padre Pio sama seperti cerita janda dan hakim, ya, daripada teriak-teriak terus, ya sudahlah, saya kabulkan, begitu ya. Lalu disampaikanlah kepada Yesus, maka Yesus juga bilang ini berteriak terus tiap malam nih, 30 orang lebih, kadang-kadang 40 berteriak-teriak, ya, maka kemudian Yesus bilang, oke, dijawab ya, seperti Pak Ariono tadi bilang, semua jawabannya ada di tangan Tuhan, tetapi ya kita memohon kepada Tuhan. Demikianlah kisah singkat dari para defusan Padre Pio 108. Semoga menginspirasi kita semua. Terima kasih atas perhatian semua sahabat-sahabat, dan jika belum melakukan subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio, sila strada, sollievo della sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Sampai bertemu kembali dalam kisah-kisah menarik berikutnya. Kisah singkat defusan Padre Pio, Kissing the Puppy. Tuhan memberkati.